Halo adik-adikku yang ceria, berjumpa lagi dengan Kak Santi di channel Spectrum Education. Adik-adikku yang ceria, apa yang kalian saksikan pada awal video? Ya, kalian menyaksikan kupu-kupu. Tahukah kalian dalam pertumbuhannya, kupu-kupu mengalami daur hidup loh. Daur hidup kupu-kupu dimulai dari telur hingga menjadi kupu-kupu dewasa. Ternyata ada bagian pada daur hidup kupu-kupu yang dapat merugikan loh. Mau tahu apa itu? Yuk simak penjelasan berikut ini. Adik-adikku yang ceria, untuk mendukung konten ini, jangan lupa untuk subscribe atau tekan tanda loncengnya ya. Kupu-kupu adalah salah satu contoh hewan yang mengalami daur hidup atau metamorfosis sempurna. Metamorfosis juga disebut sebagai daur hidup. Metamorfosis biasanya dialami oleh serangga dan amfibi. Ada hewan yang mengalami daur hidup sempurna, dan ada juga yang mengalami daur hidup tidak sempurna. Kupu-kupu termasuk jenis hewan yang mengalami daur hidup sempurna. Berikut daur hidup pada kupu-kupu. Daur hidup pada kupu-kupu dimulai dari 1. Telur. Tahap paling awal dalam proses ini adalah kupu-kupu meletakkan telurnya pada ranting dan daun yang disukainya. Umumnya, kupu-kupu akan meletakkan telurnya di ujung daun atau di bawah daun. Telur kupu-kupu biasanya membutuhkan waktu sekitar 3-5 hari untuk menetas. 2. Ulat atau larva. Setelah telur menetas, seekor larva atau ular akan keluar dari cangkang dan mulai mencari makanan berupa dedaunan di sekitarnya. Ulat ini juga akan mengalami proses alami pergantian kulit sebanyak 5-6 kali. Setelah ulat merasa cukup untuk makan, ia akan mencari tempat untuk menjadi sebuah kepompong. Ketiga, kepompong atau pupa. Kepompong biasanya dibungkus dengan sesuatu yang berwarna coklat dan keras. Kepompong akan berpuasa selama 7-20 hari dengan tidak makan dan tidak minum. Waktu kepompong ini biasanya berbeda-beda, tergantung dengan spesiesnya. Keempat, kupu-kupu atau imago. Imago adalah proses sebuah kepompong akan berubah menjadi seekor kupu-kupu. Pada mulanya, kupu-kupu akan keluar dari kepompong dengan sayap yang masih kecil, kusut, dan basah karena adanya cairan. Cairan ini sebenarnya berguna membantu pembesaran sayap kupu-kupu. Cairan ini disebut dengan hemolip. Setelah keluar dari cangkang kepompong, kupu-kupu akan merangkak ke atas dahan agar tubuhnya mengering dan sayapnya bisa berfungsi dengan normal. Kupu-kupu akan memenuhi kebutuhan makannya dengan mencari bunga untuk menyerap nektar atau sari bunga pada siang hari. Nah, kalian telah menyaksikan video metamorfosis pada kupu-kupu kan? Sekarang perhatikan gambar berikut ya. Bagian mana dari metamorfosis yang dapat merugikan? Coba tulis jawabanmu di buku tugas ya. Iya adik-adik, jawabannya adalah pada bagian ulat. Karena pada bagian ini, ulat memakan daun tumbuhan. Jumlah ulat yang banyak dapat menyebabkan tanaman kehilangan semua daunnya. Selain itu, ulat juga dapat turun sampai mendekati pemukiman warga.
Nah, adik-adikku yang ceria, semoga video ini dapat menambah pengetahuan kalian ya. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Dadah!